Sampah yang dari Bogor masuk ke Tepegaluga ini setiap harinya kurang lebih 500 ton. 60% organik, 40% non-organik. Masalah lubang biopori juga itu bagus. Sama itu juga mungkin kalau di setiap rumah ya punya lubang biopori untuk mengurangi sampah juga itu nanti bisa mengolah hasil dari rumah tangga masukin lubang biopori gitu kan, otomatis sangat membantu ya. Kenapa? Kalau memang dia bisa mengolah begitu, otomatis mengurangi pembuangan sampah ke Tepegaluga ini. Sangat membantu gitu. Kalau masyarakatnya betul-betul bisa cara mengolah sampah di kota sendiri gitu. Jadi sampah dari sana ke sini mengurangi otomatis. Saya sangat setuju sekali. Biopori adalah terowongan-terowongan kecil yang ada di dalam tanah yang hanya bisa dibuat oleh akar tanaman dan makhluk hidup yang hidupnya di dalam tanah. Nah, mereka hidup itu perlu rumah, nah itu yang disebut dengan biopori, terowongan-terowongan itu. Dan terowongan-terowongan itu baru akan bisa dibuat oleh makhluk hidup yang hidupnya di bawah tanah. Harus ada makanan, yaitu sampah organik. Mereka bisa berkembang biak dan terus membuat terowongan-terowongan itu untuk sarana kehidupannya. Maka dipikirkanlah cara yang mudah untuk memasukkan sampah organik ini langsung ke dalam tanah, tidak berserak di permukaan. Ya, cara yang mudah adalah membuat lubang ke dalam tanah. Nah, supaya tidak memakan tempat, maka lubang itu harus dipikirkan tidak terlalu besar. Dengan adanya sampah sudah masuk ke dalam tanah itu, maka makhluk hidup yang ada di dalam tanah tidak perlu keluar ke permukaan. Langsung memanfaatkan itu sebagai makanannya sekaligus perlindungan dari mereka sehingga mereka bisa berkembang biak. Setelah itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup, maka terciptalah biopori. Makin lama lubang yang kecil itu bisa meresapkan air jauh lebih besar daripada volume yang disediakan. Jadi untuk mempermudahnya kita bisa membuat alat atau merekayasa alat supaya bisa membuat lubang tegak dengan mudah. Ya, pikirannya harus seperti bor, fungsi alat itu. Jadi ini seperti bor. Biopori namanya sekarang dikenalnya sebenarnya adalah bor tanah. Ya, ini perhatikan, ini mata bornya hanya menggesek selebar ini dan setipis ini, dan kemudian ini cukup tajam, jadi ini terpilin seperti bor. Jadi kalau kita putar ke kanan, ditekan sedikit, ini masuk ke dalam tanah. Nah, tanah itu akan masuk ke dalam mata bor 10 cm ini ya, 10 cm diameter ini. Nah, jadi nanti kalau kita cabut bor ini, meskipun hanya menggesek segini, nanti akan mendapatkan tanah segumpal itu. Ya, jadi tinggal melepaskan tanahnya, kemudian diteruskan sampai ini bisa masuk ke dalam sampai ujung ini. Ya, itu berarti 1 meter. Berarti kita bisa membuat permukaan tegak, yaitu dinding lubang, itu seluas 1/3 meter persegi, di mana air yang masuk dalam lubang itu nanti meresap melalui dinding seluas itu. Dengan membuat lubang itu, kita bisa kumpulkan kemudian dibawa masuk. Sehingga makhluk hidup yang secara alami itu hanya
bergerak di permukaan, ya bekerja di permukaan. Sekarang kita pancing supaya makhluk hidup itu bisa bekerja lebih dalam. Nah, dalam kaitannya dengan masalah lingkungan yang lain adalah sampah organik ini kalau di permukaan itu bisa mengemisikan karbon, menguapkan air percuma ke atmosfer ini. Tapi kalau sampah organik yang isinya karbon, kemudian air, kemudian makanan tanaman yang diambil dari dalam tanah itu langsung dikembalikan ke dalam tanah, maka tidak ada proses pengurangan, ya. Nah, kalau itu setempat berarti tidak perlu ada proses pengangkutan ke tempat lain. Jadi ini benar-benar mengikuti kaidah lingkungan, bahwa kita menangani lingkungan tidak boleh kita mengumpulkan di suatu tempat. Nah, pengumpulan di suatu tempat berarti harus ada pengangkutan dari tempat lain. Nah, ini yang masalah lingkungannya. Lingkungan atau tempat di mana itu harus mengumpulkan ke tempat lain, itu akan menjadi berkurang kan. Kemudian di sana terlalu lebih. Nah, ini yang membuat lingkungan jadi tidak akan seimbang kan. Jadi sampah organik itu yang tinggal sedikit itu supaya secara efisien jangan ada yang hilang gitu loh. Supaya segera dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang tadi memproses. Dalam proses bioremediasi itu, maka harus segera dimasukkan ke dalam gitu. Supaya tidak ada yang hilang sebelum dimanfaatkan oleh makhluk hidup itu. Nah, berarti kan harus ada pemikiran bagaimana supaya sampah organik yang tinggal sedikit itu secara efisien digunakan. Nah, ini konsep biopori itu sebenarnya di situ dibandingkan dengan tadi mengomposkan, misalnya kan, mengumpulkan prosesnya di permukaan. Nah, oleh karena itu saya lebih menyarankan kepada siapapun yang ingin menganjurkan teknologi ini, lubang itu sudah dibuat dan manfaatnya tadi segera bisa digunakan untuk tempatnya sampah organik yang memungkinkan bau, ya. Karena kalau kita beritahukan bahwa sampah organik ini sebagai makanannya makhluk hidup, artinya sebenarnya setiap hari itu berkurang jumlahnya. Jadi manfaatkan untuk tempat sampah organik. Nah, dengan demikian nanti semua orang tahu, iya nanti kita tidak perlu mempunyai tempat sampah khusus untuk tempat sampah, tapi langsung diberikan makan kepada makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Nah, dengan demikian nanti orang mulai mencoba kan, betul apa kita tidak perlu perawatan. Nah, kalau sudah terbiasa itu memang betul tidak perlu perawatan, tapi perlu memanfaatkan terus. Jadi dengan kita membuat lubang resapan biopori itu, kita bisa memanfaatkan sampah organik ini lebih efisien. Tinggal memasukkan sampah organik itu ke dalam lubang, kemudian di dalam lubang itu akan mengalami proses pengomposan oleh keanekaragaman hayati di dalam tanah yang akan menghasilkan kompos padat maupun kompos cair sudah ada di dalam tanah. Saya berangan-angan kalau saja ada kepercayaan dari pemerintah setelah ini dikembangkan oleh masyarakat untuk mulai memberikan alternatif, ya, cara apa lagi nih untuk mengatasi sampah, banjir dan sebagainya ini, maka saya yakin harus ada tempat kawasan yang kemudian kita bisa jadikan pilot project
di mana itu kita bisa dampingi, kemudian bisa menunjukkan manfaat dari pemanfaatan teknologi itu pada suatu kawasan tidak sporadis gitu loh. Sehingga pada saat kemudian itu harus di scaling up ya, itu bisa, oh iya, setelah kawasan ini itu ternyata volume sampah itu ternyata bisa berkurang.